Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan. Senang boleh menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang setia mengikuti program sarapan GKI Kediri. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik karena pagi ini kami diberikan anugerah untuk melanjutkan kehidupan. Maka bekalilah diri ini dengan firman-Mu sehingga hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema godaan pertama, harta. Diambil dari bacaan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dalam hitungan 2-3 tahun belakangan ini ada banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan uang. Mulai dari kasus investasi bodong yang nilai kerugian para korban mencapai M bahkan triliun rupiah. Kasus pencucian uang hingga kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara ini. Apa kesamaan dari semua kasus itu? Sebagian besar pelaku adalah orang-orang dari kalangan menengah atas, bukan dari kalangan orang-orang yang tidak punya. Artinya apa? Meskipun seseorang hidup dalam kecukupan, bahkan berkelimpahan secara materi dan fasilitas, namun itu bukan jaminan bahwa ia bersih dari segala niat dan tindakan jahat yang bisa merugikan orang lain. Hal itulah yang diingatkan oleh Paulus melalui bacaan kita hari ini. Paulus berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itulah yang bisa membuat seseorang melakukan penyimpangan, bahkan menyiksa diri karena belenggu nafsu yang dimilikinya. Maka tak heran di masa lalu kita pasti tidak asing dengan frasa mata duitan. Segala sesuatu dilihat, diukur, dan ditentukan hanya soal uang, uang, dan uang. Akibatnya sama seperti cinta yang seringkali membutakan. Orang yang cinta uang pun tak jarang menjadi gelap mata. Bahkan kalaupun harus menabrak kebenaran, tidak masalah asal mendapatkan uang. Itulah kenapa Paulus menyebut cinta uang menjadi akar dari segala kejahatan. Sebab orang bisa abai dan melupakan nilai kebenaran, bahkan menjadi tidak takut dengan Tuhan. Karena uang atau materi dianggap bisa memberikan kepuasan. Akibatnya nilai diri seseorang bergantung pada materi, dan itulah yang menjadikan manusia materialistis. Bapak, Ibu, dan Saudara, hati-hati dengan jerat godaan manusia yang pertama, yaitu harta. Kita hidup di dunia yang pada satu sisi orang sulit mencari uang meski sudah bekerja dengan keras. Tapi di sisi lain, banyak orang begitu mudah mendapatkan uang meski dengan cara-cara yang tidak pantas. Kita memang perlu materi untuk bisa hidup di tengah dunia ini. Hanya saja materi bukanlah segala-galanya, dan jangan sampai nilai diri kita diukur dari materi yang sifatnya sementara itu. Apalagi kalau kita sampai menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan materi. Jangan mencintai uang, karena itu berpotensi membuat kita menjadi orang-orang yang jahat. Karenanya, mari mencintai Tuhan. Dengan itu, kita tetap hidup dalam kebenaran dan menikmati segala berkat-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa nilai hidup kami tidak bergantung pada materi, melainkan kami perlu
semakin mencintai Tuhan, agar kami semakin hidup benar dan kami berjalan di jalan kebenaran, sekaligus menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Pagi ini kami hendak menyerahkan untuk usaha-usaha yang kami kelola maupun juga pekerjaan-pekerjaan profesi yang kami miliki. Tuhan terus perlengkapi kami dengan hikmat Tuhan, supaya baik usaha yang kami kelola maupun pekerjaan melalui profesi yang kami jalani, kami boleh menikmati segala jerih lelah kami dan hidup kami dipelihara oleh berkat Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Berkati ya Tuhan, hikmat-Mu akan memperlengkapi sehingga usaha yang kami kelola boleh berkembang, pekerjaan atau profesi yang Tuhan percayakan juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami menyerahkan untuk hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tahu Engkau mengaturnya di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa pagi ini kami siap untuk memulai seluruh aktivitas karya dan kerja kami sepanjang hari ini. Tuhan, berkatilah hidup kami, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, masa depan kami, bahkan pergumulan kami. Sebab kami tahu bahwa Engkau yang akan terus beserta dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas panjang hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah sukacita, dan tetaplah bekerja supaya kita bisa menikmati hidup dengan berkat Tuhan yang mencukupkan dan memelihara. Tuhan memberkati Bapak Ibu.